Pak Eki. Waalaikumsalam Bu Dina. Apa kabar hari ini Pak Eki? Alhamdulillah sehat Bu Dina. Biasa. Sehat ya Pak Eki. Iya, Bu Dina sehat ya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak Ya, Eki. Nah baik Pak Eki kan hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak Eki Iya, ya? iya insya Allah hari ini. Oke baik, nah jadi Bapak Eki sebelum Bapak melakukan proses coaching tersebut, nah saya sebagai observer akan melakukan dulu pra-observasi ya Pak ya. Nah baik, jadi sebelum saya melakukan observasi kepada Bapak nanti di proses coachingnya, dan saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak. Ya, silakan Bu. Ya nggak apa-apa. Oke baik, jadi sebelum saya melakukan pertanyaan kepada Bapak, nah saya akan diskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah baik, jadi rubrik penilaian kita hari ini itu adalah bahwasanya pada coaching kali ini Bapak kan melakukan proses coaching secara alur tirta nantinya. Nah kemudian Bapak juga jangan lupa untuk melakukan proses coaching yang sesuai dengan kompetensi inti coaching, di mana di situ ada kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah kemudian dari apa yang sudah Bapak lakukan nanti diharapkan si coach tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi. Nah ketika nanti Bapak melakukan proses coaching, Bapak juga jangan lupa untuk disesuaikan dengan proses coaching yang berbasis kemitraan Pak Eki. Nah baik Pak Eki, boleh ya saya melakukan menanyakan pertanyaan-pertanyaan? Dengan senang hati. Oke baik Pak. Nah jadi yang pertama nih pertanyaannya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Oke Bu, yang saya kembangkan tentang kehadiran penuh gitu ya, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada si coachingnya, karena coaching ini akan kalau memberikan solusi, minta solusi, tentu kita banyak akan mencoba pertanyaan dengan beliau nantinya. Seperti itu Bu Dina. Oke baik Pak. Nah jadi kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bapak inginkan untuk dikembangkan secara spesifik yang ketika Bapak melakukan itu adalah tentang mendengarkan dengan aktif, dan akan mengajukan berbagai macam pertanyaan nanti, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan untuk memberikan solusi pada coach saya. Seperti itu Bu. Iya. Masih boleh nih Pak satu pertanyaan satu lagi. Satu lagi Bu ya. Ya. Terakhir nih ya Pak. Nah jadi indikator yang bagaimana nih yang Bapak inginkan dalam proses coaching nanti Pak? Oke, yang saya inginkan itu Bu, si coach saya ini bisa menyelesaikan satu permasalahan nanti Bu. Tapi itu berdasarkan dengan alur kita nanti Bu, yang akan diselesaikan. Jadi dengan hal sudah menjalankan dengan alur kita, nantinya si coach saya ini setiap permasalahan ada nantinya dia bisa menyelesaikan dengan baik dan dengan berlapang dada nantinya. Seperti itu Bu Dina. Baik Pak, mudah-mudahan nanti proses coaching Bapak berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Jadi nanti saya akan melakukan pengamatannya. Jadi untuk yang pra observasi ini saya sudahi dulu sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Pak Eki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eki. Apa kabar Bu Lia hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Eki. Sehat ya, semoga selalu sehat ya sebelum minum Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu Lia ya. Oke, ini Bu Lia, Bu Lia katanya mau cari saya, menanya tentang masalah, tentang solusi. Kira-kira apa tuh masalahnya tuh Bu Lia? Iya Pak Eki, saya dari tadi cari Pak Eki. Saya mau menyampaikan masalah saya mengenai pembelajaran saya di sekolah Pak Eki. Karena di sekolah saya itu masih minim gitu ya Pak Eki ya. Tentang pembelajaran ini masih monoton. Kemudian kita tahu zaman sudah semakin canggih gitu kan Pak Eki. Jadi di sekolah saya ini masih minim penggunaan IT untuk melakukan perubahan gitu Pak Eki. Berarti jadi dapat saya simpulkan seperti itu ya, saya garis bawahi itu
dalam pembelajaran ya mungkin pengen yang diinginkan itu dalam pembelajaran itu kawan-kawan itu pengennya lebih aktif lagi, lebih banyak lagi ya metode-metode pembelajarannya, tidak dalam metode ceramah saja Bu ya. Nah, seperti itu Bu ya. Ya, nah sekarang kira-kira Bu dalam percakapannya ini ya, kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan Bu kira-kira yang dalam percakapan kita ini? Nah, itulah Pak Eki, dari percakapan nanti saya ingin adanya perubahan gitu ya Pak Eki ya, perubahan untuk adanya metode pembelajaran yang bervariatif, tidak menonton lagi gitu Pak Eki. Oke. Jadi itu ya Bu ya, jadi pengen Ibu lebih berkreasi lagi ya di pembelajarannya ya. Oke, nah kemudian jadi Ibu mengharapkan perubahannya itu Ibu ya. Jadi kira-kira perubahan apa Bu ya yang ingin Ibu yang ingin Ibu dapatkan sebenarnya Bu? Ya itulah Pak Eki ya, saya ingin adanya perubahan seperti yang saya bilang tadi, metode pembelajarannya, kemudian cara penggunaan alat atau media pembelajaran gitu kan Pak Eki. Kemudian dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, sekarang kan zaman juga udah canggih itu Pak Eki, banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan, seperti kita juga menggunakan pada aplikasi pada platform betul. Itu ya Pak Eki. Jadi supaya ada bervariatif gitu Pak Eki. Oke. Jadi dari apa yang Ibu paparkan tadi, yang Ibu bicarakan tadi tentang pembelajaran ini Bu, metode pembelajaran tentang model media itu bisa dikatakan kondisi dari model pembelajaran saat sekarang ini ya. Nah kira-kira itu sekarang kendala yang di level berapa itu tentang kalau saya lihat ya Pak Eki ya, kalau di sekolah saya itu kira-kira kalau saya levelkan itu masih level 5 Pak Eki. Jadi masih level 5. Nah kira-kira Bu di level berapa Bu ya yang bisa yang ditingkatkan, yang pengennya level berapa kira-kira? Ya kalau untuk mencapai level tertinggi, untuk level 10 ya mungkin sedikit agak sulit ya Pak Eki ya. Nah, jadi saya perkirakan kalau tidak harus sampai ke level tertinggi, minimal kita di level 7 atau level 8. Nah, gitu Pak Eki. Bukan terlalu tinggi Bu ya. Ya, jadi Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan Bu untuk menciptakan perubahan-perubahan tersebut? Itulah Pak Eki, sebetulnya saya masih memikirkan juga gitu ya Pak Eki ya, memikirkan bagaimana usaha saya ini dan tindakan saya ini bisa saya lakukan dan bisa saya terapkan. Tapi mungkin semacam yang akan saya lakukan itu Pak Eki semacam mentoring lah gitu kan, mentoring, pendekatan kepada kawan-kawan gitu kan. Kemudian saya akan melakukan bimbingan individu face to face kepada kawan-kawan yang membutuhkan, yang harus kita bantu gitu Pak Eki. Nah itu rencana saya gitu, Pak Eki, biasa ya yang akan saya lakukan. Ya semoga berjalan lancar nanti Bu ya, semua perencanaan Bu Diani masuk. Mudah-mudahan Pak Eki. Oke Bu, yang akan melakukan untuk pendampingan gitu ya, untuk Ibu untuk melakukan dalam monitoring atau pendampingan itu, kira-kira selain itu ada enggak strategi Ibu selain dari untuk monitoring, apa kira-kira strategi Ibu? Strategi saya terlebih dahulu ya Pak Eki ya, saya akan bicarakan dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum tentang rencana dan kegiatan yang akan saya lakukan gitu kan Pak Eki. Kalau tidak pun nanti saya memasukkan mentoring, nanti bisa jadi
rencana saya kita akan mengadakan IHT atau workshop gitu kan Pak Eki. Itu rencana dengan tujuan diadakannya IHT atau workshop ini untuk meningkatkan kompetensi kawan-kawan kita guru gitu Pak Eki, agar dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariatif lagi ya, ya, yang luar biasa Bu dia ini rencananya gitu. Nah kira-kira Bu, berarti Bu sudah menjalankan Bu ya untuk monitoring itu Bu ya. Nah dari ketiga monitor itu kira-kira mana yang lebih nyaman Ibu untuk menjalankannya? Yang ketiga monitor itu. Kalau menurut saya bagusnya yang saya nyaman itu Pak Eki, saya melakukan mentoring Pak Eki. Ya, saya lakukan mentoring pada individu-individu yang perlu kita bantu gitu kan Pak Eki. Nah, kalau saya laksanakan seperti IHT atau workshop itu kan memakan waktu agak sedikit lama gitu kan Pak Eki. Kemudian pendanaannya juga itu kan dari sekolah. Nanti tergantung kepada sekolah apakah menyetujui untuk melakukan kegiatan IHT atau workshop. Nah, jadi kalau saya lebih mengacu kepada mentoring atau pendekatan individu. Oke Bu Lia, ya kira-kira untuk monitoring itu Ibu membutuhkan enggak seperti atau bantuan enggak dari siapa, dari pihak mana atau gimana Ibu? Iya, saya butuh bantuan dari kawan-kawan saya yang sudah menguasai IT gitu kan Pak Eki, yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi atau media-media pembelajaran yang bervariatif. Seperti di sekolah saya bisa membuat kolaborasi dengan Ibu Rina ada, dengan Ibu Cindy ada, gitu Pak Eki. Bagus ya Bu Lia ya, luar biasa sekali gitu. Kemudian berarti Ibu ya ingin melakukan mentoring itu dengan cara kolaborasi ya Bu ya, dengan sejawat gitu ya. Nah dengan rekan kerja. Nah kira-kira kapan itu Bu ya Bu lakukan? Kira-kira dalam waktu kapan? Setelah saya komunikasikan dengan Pak Eki ini, setelah laku coaching ini Pak Eki, saya akan segera melakukan melaksanakannya. Cepat. Harus bergerak cepat. Karena apa? Karena agar kita tidak tertinggal nih Pak Eki. Karena sudah 1 semester jalan ini Pak Eki. Betul. Mau ujian lagi Bu ya. Jadi harus cepat bergerak Bu ya. Oke lah Bu Lia, ya mantap, luar biasa perencanaan Bu Lia ini. Nah, kira-kira Bu dari percakapan kita ini Bu, apa yang kira-kira bisa Bu dapatkan Bu dari pembicaraan kita ini? Iya, dari hasil pembicaraan saya ke Pak Eki dan rencana saya itu saya akan melakukan perubahan, kemudian saya bisa juga membantu rekan-rekan saya ya Pak Eki ya. Mudah-mudahan dapat melakukan perubahan secepatnya ya, dalam menggunakan media pembelajaran, dalam modul pembelajaran gitu kan, dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru lah gitu Pak Eki. Apalagi sekarang kita sudah kurikulum merdeka, jadi mereka kawan-kawan juga bisa mengakses platform merdeka belajar gitu Pak Eki, dan bisalah memanfaatkan media pembelajaran yang lebih canggih lagi gitu Pak Eki. Hebat sekali Bu ya, hebat lagi luar biasa Bu ya ini. Oke Bu, Ibu sudah merencanakan Bu ya untuk pembelajaran ini dan media pembelajaran ini secara aktif lagi gitu Bu ya. Oke, jadi saya tunggulah nanti Bu gimana langkah-langkah berikutnya begitu. Semoga nanti bisa berjalan lancar Bu ya. Belajar berjalan dengan lancar, tujuannya akan tercapai nantinya gitu Bu ya. Nah, kemudian kira-kira koordinasinya bisa Bu kerjakan dengan pihak ya, semoga saja ya monitoring banyak akan kolaborasi dengan pihak lain gitu ya Bu. Ya, kemudian baik Bu, kira-kira masih ada apa yang boleh kalau misalnya nanti ada yang mau kita bicarakan nanti Bu ya, boleh kita bertanya lagi gitu ya, bertanya lagi, kira-kira kita komunikasi saja kira apa yang harus kita bicarakan nanti. Ya. Baiklah Pak Eki, saya sangat
lega rasanya Iya, Pak Eki ya, dengan bertemunya dengan Pak Eki. Mudah-mudahan perubahan yang akan saya lakukan ini dan akan segera saya laksanakan ini dapat merubah level saya tadi dari yang jadi 5 menjadi 7 minimal Pak Eki. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Eki atas pertemuan kita hari ini dan masukan dari Pak Eki dan solusi-solusi yang akan saya kerjakan dan laksanakan untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak Eki. Ya, semoga saya dapat mencapai level 10 ya. Amin, amin, amin. Oke Bu Lia, terima kasih ya Andrin atas memberikan semacam pengalamannya dengan saya. Semoga nanti semuanya berjalan lancar Bu ya untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Lia. Sampai jumpa lagi ya Bu Lia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam Bu Lina. Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi Iya. Bapak sudah melakukan proses coaching nih. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah baik Pak, jadi kali ini adalah langkah terakhir ya Pak. Artinya setelah pra, kemudian Iya. kita observasi dan sekarang kita pasca observasi ya Betul. Pak. Nah baik, jadi nanti ada beberapa pertanyaan juga yang ingin Iya, saya iya. ajukan sebelum kita menutup proses pasca ini ya Pak ya. Iya. Nah baik Pak, jadi yang pertama nih Pak, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan pada saat kita sebelum pra observasi kemarin? Oke, ya saya sampaikan itu seperti ini Bu. Saya sudah menjalankan dengan jelas dengan senang hati tadi Bu ya. Jadi karena saya sudah menjalankannya dengan sesuai dengan alur kita yang sudah dipelajari, yang sudah saya ketahui dengan salah satu contohnya kita memahami kita menjalankan tujuannya bagaimana. Jadi intinya adalah saya sudah melakukannya dengan sesuai alur kita yang sudah itu Bu. Iya benar sekali Pak. Iya. Jadi saya juga tadi sudah mengamati Bapak Iya, gitu betul. kan. Iya. Menurut saya sebagai observer nih Iya, Pak, Bu. saya menilai proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik Alhamdulillah, sekali Bu. gitu kan. Nah Alhamdulillah. kemudian juga prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si Iya. coachnya gitu kan, Terima sehingga kasih, Bu. sehingga si Iya. coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya Iya. gitu kan. Jadi tanpa Bapak memberikan solusi, Iya. namun Bapak melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bapak Iya. sudah menumbuhkan ide-ide dari si coach tersebut Betul, gitu Pak. betul, Bu. Kemudian coaching yang sudah Bapak lakukan itu juga sudah berjalan dengan prinsip coaching ya Pak ya, Iya, artinya sesuai alhamdulillah. dengan kemitraan Iya, betul. gitu, nggak ada yang merasa dinilai, nggak ada yang merasa ini gitu kan, Betul. semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Nah baik Pak, jadi sebelum kita tutup nih, pertanyaan satu lagi nih, pertanyaan terakhir ya Pak Iya, ya. silakan Bu. Potensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan dengan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi Pak? Oke. Potensi yang akan saya kembangkan itu saya akan lebih mendalami lagi Bu alur tirta yang sudah saya ketahui. Kemudian saya akan lebih memberikan solusi yang lebih dalam lagi, yang lebih paham lagi dengan coaching yang akan saya jelaskan kepada coach saya. Itu saja Bu. Ya, baik Iya. Bapak ingin lebih mendalami Mendalami Bapak lagi, ini ya Pak ya, betul. agar si coachingnya lebih bisa lagi menemukan ide-ide Iya. atau solusi-solusi dari permasalahan Dari dia permasalahannya. sendiri ya Pak Betul, ya. Bu, betul. Oke baiklah Pak, semoga kedepannya kita bisa Iya. melakukan proses coaching yang lebih baik Amin. lagi dan juga bisa kita meng-coaching orang-orang di dekat kita supaya bisa menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahannya. Iya, terima kasih Bu Dina. Terima kasih ya Pak ya atas Iya. waktunya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.